kerja di Joglo Ayu Tenan itu dari awal pandemi Covid itu sekitar tahun 2019. Sekarang 2025 berarti udah 5 tahunan lah saya ikut kerja di Joglo Ayu Tenan. Sebenarnya saya tuh hanyalah seorang ibu rumah tangga, jadi tuh saya nggak kerja di luar ikut instansi misalnya kayak di pabrik atau mana, itu enggak. Saya tuh ibu rumah tangga yang sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah. Di sela-sela kerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga itu saya sebelumnya bikin kerajinan dari kain panel, terus saya bentuk-bentuk seperti bros, gantungan kunci, terus hiasan-hiasan dinding kayak gitu. Saya pasarkan itu pas waktu event, misalnya ada bazar di misalnya di kelurahan, bazar di kabupaten kayak gitu. Kerajinan yang saya bikin sendiri dan saya jual sendiri. Nah, kebetulan waktu itu kan produksi kerajinan kain panel saya itu terkendala karena pandemi itu ya. Saya nggak bisa masarkan, saya nggak ada kegiatan karena di rumah aja kan karena waktu pandemi itu. Nah, pas waktu itu tuh ada teman itu ngenalin saya dengan Joglo Ayu Tenan yang dimiliki oleh Bu Yayu itu. Nah, di situ waktu pandemi itu saya mulai ambil kerjaan di Joglo Ayu Tenan tuh waktu itu kerjaan batik jumputan waktu itu. Pertama saya kerjakan itu batik jumputan, saya ambil di Joglo, saya bawa pulang, saya kerjakan di rumah. Kebetulan saya juga difabel saya ini bukan karena bawaan lahir, karena kecelakaan waktu itu tahun 2007 itu saya kecelakaan yang menyebabkan kaki kiri saya kan tidak bisa berjalan dengan normal seperti semula, jadi saya harus pakai alat bantu. Nah, itu tuh waktu itu kan saya nggak bisa kemana-mana kan, untuk mobilitas kesana kesini saya kan nggak bisa. Kerajinan yang dari manik-manik itu yang diaplikasikan jadi bros, jadi kalung. Kadang kayak kemarin itu sulam benang bukan sulam pita, itu dibikin tas. Saya kerjakan sulam juga. Kalau dulu itu batik, cuman batik kan kadang ada kadang enggak ya, maksudnya yang ngerjakan mungkin bukan saya, jadi saya tuh yang pasti ngerjakan di Joglo itu yang kerajinan dari ini manik-manik itu, payutan itu. Pagi jam 8 itu nanti baru saya pegang kerjaan yang dari Joglo itu sampai nanti siang itu juga jeda, saya jemput anak saya sekolah, itu baru tak kerjakan lagi sampai sore. Kadang kalau malam habis maghrib itu kan, daripada duduk-duduk ngapain, saya juga kerjakan kerjaan itu lagi seperti itu. Dikasih pelatihan berapa hari untuk menyulam, ya istilahnya menyulam manik-manik itu menjadi kerajinan bros atau kalung, itu kita dikasih pelatihan dulu. Pegang kerjaan dari Joglo Ayu Tenan itu kayak terhibur gitu loh. Saya ngerjain kerajinan itu sambil dengerin musik, sambil nunggu nanti jam jemput anak sekolah kayak gitu. Yang dirasakan senang untuk mengerjakan kerjaan itu, senang, dibawa happy gitu loh. Kalau harapannya ya mudah-mudahan Joglo Ayu Tenan tetap masih jaya berkembang, terus pasarannya itu semakin laris sehingga saya tetap kerja di situ, bisa setidaknya membantu sedikitlah perekonomian keluarga. Bisa bekerja di situ dengan harapan bisa menambah uang belanja dan menghilangkan rasa jenuh di saat tidak ada kerjaan. Buat ibu-ibu di luar sana, maksudnya kalau kita tuh sebagai ibu rumah tangga kadang juga ada waktu jedanya, kita nggak kerja dengan pekerjaan rumah kan, kita bisa berkarya walaupun di rumah tapi tetap menghasilkan uang gitu loh. Ayo tetap semangat untuk berkarya. Ayo misalnya mau ikut
dengan joglo ayu tenan untuk mengerjakan kerajinan. Di sana juga terbuka buat ibu-ibu di mana aja yang mau ikut bisa ambil kerjaan di sana. Di sini tuh selain itu juga kami tempat produksi fashion aksesoris. Nah, dalam pembuatannya itu kami berkolaborasi dengan artisan-artisan di Jogja, ibu-ibu di pedesaan dan juga disabilitas gitu. Kebetulan saya sendiri juga penyandang autoimun Guillain-Barré syndrome gitu, yang akhirnya kita juga punya porsi kegiatan dengan teman-teman ini gitu. Nah, terus akhirnya ini menjadi tempat hub untuk semua komunitas dan semua usia, dari usia playgroup sampai lansia. Jadi dari private sampai corporate, grup-grup corporate kalau mereka datang ke sini perlu activity kami sediakan, ada paketannya. Kami mengembangkan juga melalui tatah sungging yang wayang kulit, tahu ya? Oh iya. Wayang kulit itu bahannya kan kulit kerbau itu kan. Itu pengrajin, itu dibuatnya susah tuh karena dia dibolongin tatah sungging itu mewarnain. Nah, pengrajinnya di desa-desa ini udah menurun karena demandnya kurang gitu. Jadi bapak-bapak itu udah sepuh-sepuh tuh belum ada generasi penggantinya. Nah, kami bersama tim desain ini membuat ini menjadi perhiasan sehingga yang kekinian gitu, atau gantungan kunci sehingga atau pembatas buku, dan itu kita masukkan dalam modul workshop. Jadi saya bilang ke teman-teman kemarin UGM yang kalian bikin aja acara di sini workshop itu kerak gitu. Kemarin dari UGM dengan mereka membuat pembatas buku dari tatah sungging itu, mereka telah mempreserve tradisi. Jadi bapak-bapak di sana happy karena minimal kejual kan. Itu menurut saya itu hal yang seru yang kami terus sampai sekarang, dan itu disenengin karena kalau kita pameran di Jakarta kayak dicari-cari gitu di mana gitu, coba tenan boothnya di mana gitu, karena ada banyak cerita. Tentunya menambah penghasilan ya, karena mereka bisa dikerjain di rumah, jadi mereka tetap mengerjakan pekerjaan tanggung jawabnya di rumah, tapi dapat tambah penghasilan kayak gitu. Saya kan usianya tahun ini 60 insya Allah, jadi harapannya nanti di ujung usia itu aku punya legasi telah melakukan apa-apa untuk ini gitu, karena kan pasti nggak dibawa kemana-mana kecuali ilmu bermanfaat ya, insya Allah itu aja sih. Dan Indonesia keren kalau pada berkolaborasi, misalnya anak muda dengan keilmuan kalian melakukan apa, artisan melakukan apa, pemerintah melakukan apa, kalau baik kolaborasinya Indonesia maju kok.